Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Maria Montessori ingin melakukan presentasi pada saat ini di alam terbuka. Saya Karisa Dan saya Naura Tini. Saya meminta waktunya untuk melihat video presentasi ini. Maria Montessori sendiri lahir di Sierra Valle, Ancona, Italia pada tanggal 31 Agustus 1870 dan meninggal pada bulan Mei tanggal 6 tahun 1952 pada usia ke-81 di Noordwijk, Nederland. Maria Montessori sendiri adalah seorang pendidik, ilmuwan, dan dokter di Italia. Ia mengembangkan sebuah metode pendidikan anak-anak dengan memberi kebebasan bagi mereka untuk melakukan kegiatan dan mengatur acara harian. Metode ini dikenal dengan metode Montessori. Metode Montessori adalah metode yang berfokus pada periode sensitif di bidang antropologi, psikologi, dan juga pedagogik. Mengasumsikan tentang pertumbuhan, perkembangan, dan pendidikan anak. Juga konsep tentang watak alami anak sebagai seorang pelajar. Serius ya. Tujuan metode Montessori adalah membantu para orang tua dalam menerapkan pola pengajaran yang efektif bagi anak mereka, membantu anak didik dalam mengembangkan tingkat intelektual, psikomotor, dan efektif pada diri mereka. Yang ketiga, membuat anak dituntut untuk dapat berkembang sesuai dengan periode perkembangannya. Yang keempat, mengajarkan anak cara belajar yang efektif dan optimal, mengembangkan keterampilan, dan anak diajarkan untuk berkonsentrasi dan berkreasi, serta guru hanya sebagai pengamat dan pembimbing atas setiap kegiatan. 3. Prinsip metode Montessori. Montessori sendiri memiliki prinsip dasar mengenai metode Montessori yang terdapat 4 prinsip dasar. Yang pertama, kebebasan, yaitu anak dapat menyempurnakan gerakan-gerakan yang lebih kompleks. 2. Kemandirian. Metode Montessori memelihara kemandirian melalui 2 cara. Yang pertama dalam jangka pendek, maksudnya memberikan kebebasan dan kemandirian dalam belajar. Yang kedua dalam jangka panjang, yaitu anak memperoleh perangkat yang dibutuhkan dalam hidup, yaitu keterampilan dan kemampuan. Yang ketiga, penghapusan hadiah dan bentuk-bentuk hukuman luar. Metode Montessori tidak menggunakan bentuk hadiah ketika anak mendapatkan keberhasilan ataupun aktivitas, karena menurut Maria Montessori, hadiah dan bentuk-bentuk hukuman akan menyusul secara alami. Yang keempat, disiplin. Disiplin harus muncul melalui kegiatan. Ini adalah sebuah prinsip besar yang harus ditetapkan di sekolah, di rumah, karena bermanfaat untuk anak yang sedang memperlihatkan manifestasi psikis pertama dalam kehidupan mereka. Selanjutnya akan dibaca oleh Naura Tini. 4. Bentuk media metode Montessori. Metode Montessori mempunyai berbagai bentuk material yang merupakan alat beserta ragam aktivitas yang digunakan untuk membantu perkembangan anak. Alat-alat peraga atau material untuk aktivitas perkembangan anak yang digunakan dalam metode Montessori ini adalah yang pertama, aktivitas praktik sehari-hari. Maksudnya di sini ialah untuk aktivitas ini dilakukan berupa kegiatan yang digunakan sehari-hari seperti berpakaian, membersihkan barang, bersikap sopan, memasang kancing sendiri, dan lain-lain. Yang kedua, aktivitas sensori atau indrawi. Maksudnya adalah dalam hal ini aktivitas indrawi membantu anak melalui 4 cara. Yang pertama, mengembangkan, menata, memperluas, dan mengasah persepsi indrawi. Yang ketiga, aktivitas matematika. Landasan dari pemikiran ini adalah dorongan untuk menyederhanakan dunia atau merumuskan menjadi gagasan. Sebagai contoh, sebuah gagasan tentang kubus hanya akan hadir dalam suatu bentuk padat yang memiliki sisi persegi sama panjang. Yang keempat, aktivitas bahasa. Aktivitas bahasa yang paling awal mempersiapkan anak untuk membaca dan menulis dengan cara memperkaya keterampilan berbicara yang diperoleh mereka semasa balita. Yang kelima, aktivitas budaya. Aktivitas budaya ini mencakup kecenderungan manusia dan aspek budaya yang berkaitan dengan kebudayaan negara dan daerah. Bisa dilakukan dengan mengenalkan budaya dan lalu aktivitas sejarah alam, misalnya kasih nampak tentang globe, daratan, dan air. Yang kelima, perbedaan kaidah mendidik oleh Abdullah Nasir Ulwan dan Maria Montessori. Dari segi metode, Ulwan menekankan pada 5 metode, yaitu metode keteladanan, pendidikan dengan adat kebiasaan, pemberian nasihat, metode perhatian, metode pemberian hukuman. Tapi jika Montessori menerapkan metode pendidikan berdasarkan pada teori perkembangan anak. Persamaan pemikiran Ulwan dengan Montessori dapat dilihat dari segi pandangan filosofis, tujuan pendidikan, dan penerapan metode pendidikan. Perbedaan pandangan antara Ulwan dan Montessori adalah dalam menerapkan hukuman saja. Kesimpulannya adalah Maria Montessori adalah seorang pendidik, ilmuwan dan dokter Italia yang mengembangkan sebuah metode pendidikan anak dengan memberikan kebebasan bagi mereka untuk melakukan kegiatan yang diberi nama metode Montessori yang berfokus pada pengembangan
pengembangan kemampuan anak, dan juga pengembangan watak alami anak sebagai seorang pelajar. Sekian presentasi yang telah kami lakukan. Apabila ada kekurangan kata, kesalahan kata, kami mohon maaf. Baiklah, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.